Jika pergi ke Danau Asam, Cakep. jangan lupa mandi dan lihat Wah, pemandangan. cakep. Jangan lupa beli gelang resam, Iya. selain murah, ramah lingkungan. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen ngobrol. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu industri kreatif kerajinan bambu yang terletak di Pokon Kubu Perahu, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Industri ini adalah salah satu industri yang bergerak di bidang kerajinan bambu dan resam. Kita udah bersama pemiliknya, Bang Habzon. Sehat Bang ya? Ya. Usaha ini udah berapa lama Bang berjalannya? Kalau usahanya sendiri dimulai dari untuk gelang resam ini dari 2017. Iya. Dari 2017 sampai sekarang. Mm-mm. Terus kalau bambu ini dari 2019. 2019 kerajinan bambunya. Iya. Udah berjalan 2 tahun gitu. Iya. Kalau inspirasi idenya gitu Bang, kalau kita mulai dari kerajinan bambu tuh, terutama jenis bambu ini kan terutama bambu hitam tergolong kalau di sini banyak gitu. Iya, iya. Nah, jadi kita nggak harus beli atau pesan keluar. Iya. Tempat sendiri masih banyak gitu. Oh, jadi banyak ya. Iya. Nah, kalau jenis bambu itu kan macam-macam Bang ya. Iya. Ada bambu hitam, ada bambu tali segala macam itu. Kenapa milihnya yang bambu hitam? Satu, kalau dari segi tekstur bambu ini kan bambu hitam. Iya. Karena dia satu gampang diolah, gampang didapat, terus hasilnya memuaskan, menarik gitu. Yang terakhirnya dia bisa tahan lama gitu. Bisa sampai puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Makanya kita memilih bambu hitam. Bambu hitam. Ya. Tapi sebelumnya udah pernah belum pakai istilahnya bahan baku dari bambu tali misalnya? Sudah saya pernah pakai bambu tali, hanya dia terlalu ribet gitu, terutama dari segi jamur gitu. Oh, dia lebih karena dia lebih basah mungkin bahan bambunya lebih. Kalau bambu hitam ini tergolong bambu kering dia, jadi airnya sedikit gitu. Jadi dia nggak seberapa jamuran gitu. Jamuran. Nah, kalau untuk yang kerajinan bambu ini udah ada produknya apa aja? Kotak tisu kan misalnya. Untuk produk bambu, ya ini salah satunya kotak tisu. Kotak tisu ini tadi ini mini. Oh, yang mini. Terus ini yang sedang. Yang besar ada juga. Ada yang besar juga. Yang besar. Ini yang ori. Oh, ya artinya yang nggak di ini ya. Nggak buang kulit. Oh, iya. Ini salah satunya gitu. Terus lagi ada gantungan kunci. Gantungan kunci ya. Gantungan kunci ini dalamannya bambu. Oh, ini pakai bambu juga? Ya. Dalamannya? Dalamnya bambu, di luarnya rotan sama resam. Oh. Terus ada asbak. Asbak ini terus ada nampan, sarang lampu. Banyak juga ya. Udah banyak lah. Udah ada berapa? Di atas 5 item. 5 item kira-kira. Itu juga ukurannya juga masing-masing bervariasi ya. Ukurannya bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang sedang. Kalau untuk bahan baku bambu ini dari sekitaran Pokon ini aja atau? Untuk bahan bakunya sementara ini sudah berjalan 2 tahun ini masih di sekitaran lokasi. Karena tempat produksi gitu. Jadi belum ngambil dari luar gitu. Masih cukup lah ya. Masih cukup, insya Allah ya. Peralatan yang dipakai untuk membuat kerajinan ini masih tradisional atau sudah pakai mesin atau gimana Pak? Masih manual. Masih manual. Contoh untuk pembuatan ini kita masih pakai bilah golok. Golok aja gitu ya. Oh iya. Belum pakai mesin. Masih sangat manual ya kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan artinya siapapun yang mendengar obrolan ini gitu, kebetulan dia punya andil untuk sebuah kemajuan industri, bisa tergerak untuk berpartisipasi lah kira-kira dalam suatu usaha yang bergerak di ekonomi kreatif. Kita lanjut ke resamnya nih Bang. Apa sih, mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu gitu. Resam itu apa gitu, dan kalau di usaha Abang ini, Citra Abadi Souvenir, diolah menjadi apa kira-kira gitu. Kalau untuk resam ini karena ini yang kerajinan yang pertama ya. Jadi awalnya inspirasinya kan karena kita memanfaatkan tumbuhan liar. Yang memang nggak digunakan oleh masyarakat. Iya betul. Karena sejauh ini masyarakat kan takut kalau kebunnya sudah tumbuh pakai resam. Gitu. Terus kita manfaatkan untuk jadi souvenir kerajinan, terutama untuk gelang. Ini salah satu bahan setelah diambil. Ini bahannya, terus jadinya ada gelang. Ya gelangnya ini dia macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Terus juga ada gantungan kunci. Terus cincin, ring hasduk. Mungkin suatu ketika nanti kita olah juga jadi
tas atau jadi peci. Oh iya bisa ya. Bisa juga. Artinya kedepannya udah ada planning untuk pengembangan produk dari bahan baku ini gitu dari ya. resam ya. Oh iya. Gitu. Sebelum abang olah, cuman dipangkas-pangkas saja karena ganggu kebun gitu kira-kira. Iya, kira-kira seperti itu. Karena itu tumbuhan pengganggu. Tumbuhan pengganggu. Karena dia paku, jenisnya paku, pakis ya. Dibuang begitu saja gitu. Betul. Setelah kita mulai kerajinan ini ya kita manfaat, kita ambil gitu. Justru mereka yang punya lahan sangat senang gitu karena membantu membersihkan kebun. Betul ya. Pemasarannya udah kemana aja atau? Kalau untuk bambu mungkin masih seputaran Lampung ya. Lampung ya. Karena sekarang ini kan pakai media online untuk jualan nggak perlu harus kita antar, kita tawarkan, tapi melalui aplikasi kita bisa jualan kayak gitu. Iya. Terus kalau resam sendiri ini karena udah lama, ini sudah merambah sampai Jogja, ke Bali, Surabaya, Jakarta, gitu. Bahkan juga ada yang sudah ke Medan, ke Aceh gitu. Membuat kerajinan bambu gitu, proses di bagian mananya yang paling memakan waktu lama gitu? Kalau untuk kotak tisu terutama, ini proses ngolah bahan untuk jadi anyaman. Oh iya. Karena dia bambunya harus diambil, gitu ya. Terus dibelah jadi bilah-bilah, terus dibuat lagi jadi seperti apa, tipis-tipis gitu, jadi anyaman. Ini yang tingkatnya memakan waktu paling lama. Karena bambunya nggak bisa diambil begitu masih basah, spontan kita buat. Dia harus dikeringkan dulu. Gitu. Setelah dibelah-belah, diserut lagi kayak kita nyerut apa bahan rotan. Hingga jadinya seperti ini. Gitu. Kalau untuk pembuatan untuk satu produk ini nggak nyampe setengah hari sudah jadi satu gitu, terutama kayak kotak tisu gitu, kotak aqua segala macam. Tapi kalau ini penting sudah ada, udah siap bahan bakunya gitu. Gitu. Berarti ini juga bergantung dengan cuaca yang cerah juga gitu kira-kira ya? Iya, karena harus dijemur tadi ya bilangnya. Di kondisi alam, terutama di musim-musim kemarau itu lebih cepat gitu prosesnya. Tapi kalau di musim hujan ya agak tergolong lama. Iya. Karena nunggu bambunya harus kering, minimal dia harus mati. Iya gitu. Supaya itu nanti juga berpengaruh di keawetan dari kalau udah jadi gitu ya, kadar airnya udah bisa tahan lama. Terutama nggak dimakan rayap segala macam gitu. Misalnya ada konsumen gitu mau mesen gitu, apakah abang cuman matok kotak tisunya ukuran segini? Sekarang ini kan kita karena terima pesanan namanya juga ya. Tergantung orang itu pesannya seperti apa. Apakah dia miniatur gitu, atau mau yang jumbo. Jadi nggak terpaku dengan satu ukuran. Dia variasi, ada besar, kecil, sedang, dan berbagai macam gitu ukuran. Kalau orang mau pesan. Gitu. Jadi pokoknya kita kemauan dari konsumen itu kita bikinin gitu, kita tampung semua dan kita usahakan supaya maksimal. Jadinya gitu. Jadi supaya tidak mengecewakan konsumen. Oh iya benar, itu yang paling perlu. Dan kita juga terima kritik dan saran. Siap, itu yang perlu untuk istilahnya pengembangan usahanya kita gitu kan, perbaikan istilahnya peran pemerintah lah kira-kira, ataupun peran yang bersangkutan dengan industri kerajinan gitu. Udah pernah belum abang ikut pelatihan yang sifatnya kerajinan atau gimana? Kalau untuk gelang resam ini nggak ada pelatihan, kita otodidak gitu. Memakan inspirasi karena tumbuhannya banyak. Terus kalau dari bambu kita pernah ikut pelatihan di Koperindak. Di Koperindak pernah ada pelatihan kerajinan bambu. Iya, pelatihan kerajinan bambu, dan di situ alhamdulillah kita bisa gitu menangkap semua yang diajarkan gitu. Dari teknik, pengolahan segala macam sehingga jadi bahan, jadi produk. Artinya selesai dari kegiatan itu abang langsung kita terapkan, langsung diterapin, langsung dikombinasikan dengan produknya abang di sini gitu ya. Jadi kombinasinya bambu dan resam gitu. Nah terus tuh kalau saya pernah lihat juga ada kursi gitu kan, ada meja gitu yang dibuat dari bambu hitam. Bisa mesen di sini juga. Awalnya sebelum kerajinan souvenir, kita memang membuat kursi, dan meja dari bambu. Hanya satu set gitu ya. Cuman contohnya karena kita lagi nggak ada, sesuai pesanan. Tapi kalau orang pesan ya bisa aja. Itu juga harganya variasi, nggak semua kursi atau meja itu sama harganya. Tergantung dari ukuran. Tergantung dengan ukuran dan tingkat kesulitannya kalau seni itu ya. Iya. Nah selanjutnya nih bang, kalau misalnya kita ngomongin
harapan ke depannya gitu kira-kira untuk usaha abang ini apa kira-kira? Harapan ke depannya terutama yang sangat dibutuhkan sekarang ini yaitu tempat majang hasil produk gitu. Karena kita bisa nampung produk dari teman-teman, bisa kita pajang di situ. Iya. Seperti galeri gitu. Jadi produk kerajinan bisa kita pajang. Kalau ada pengunjung, dia bisa milih, oh ini hasil bambu, oh ini hasil resam dan berbagai jenis. Itu harapannya. Nah kalau misalnya ada kawan-kawan yang mau mesen gitu bang, bisa dihubungin kemana gitu ya? Kalau kawan ada yang mesen di situ kan IG, terus kontak HP, WA, iya. Facebook, di situ bisa. Oh iya, bisa nanti kita tulis di sini lah ya. Apa kita namanya? Tulis nanti di sini. Oke, Bang Hamzon, terima kasih banyak sudah dibolehin mampir, udah bolehin ngobrol. Mudah-mudahan gitu kan harapannya kita semua usaha dari Bang Hamzon pribadi gitu kan. Kerajinan bambu, resam, dan pengembangan produk lainnya bisa semakin berkembang, pemasarannya lebih luas lagi, dan mewujudkan apa harapannya tadi kira-kira gitu. Oh ya, ini ada pantun. Ada pantun, boleh. Ya. Apa tuh? Jika pergi ke Danau Asam, cakep. Jangan lupa mandi dan lihat pemandangan. Cakep. Jangan lupa beli gelang resam. Selain murah, ramah lingkungan. Asik. Oke, terima kasih buat yang udah ngikutin video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada hal-hal baiknya, monggo dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Pesan saya, tetaplah berbuat baik walau mukamu mencurigakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya.